Salam semangat para penikmat semangkuk salad. Kemarin saya mengantar anak sulung saya untuk satu urusan. Tetapi ternyata sore kemarin Bekasi dan Jakarta macet parah. Dan setelah berjuang dan berjibaku keluar dari kemacetan, akhirnya kita menepi dan kita memilih kedai kopi di sudut pusat kota. Dan kita akhirnya ngopi bareng. Dan sambil menunggu kemacetan mereda, kita ngobrol ngalor ngidul. Putri sulung kami menceritakan mimpi-mimpinya, dan saya pun berbagi cerita tentang kerinduan-kerinduan seorang papa bagi putrinya. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, obrolannya sederhana dan itu berlangsung di kedai kopi biasa. Tetapi itulah sebenarnya makna dari sebuah relasi, di mana kedua belah pihak saling mendengar. Dengan saling mendengar, maka kedua belah pihak saling mengenal. Dan itulah yang diharapkan Tuhan Yesus ketika dia mengatakan bahwa dia adalah gembala yang baik bagi umatnya. Dan dia berharap domba-dombanya mendengar dan mengenal dia. Mari kita membaca Yohanes 10 ayat yang keempat. Yohanes 10 ayat yang keempat berbunyi demikian. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Domba-domba itu mengikuti gembalanya diawali dengan domba-domba itu mengenal suara gembalanya. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang sudah puluhan tahun menjadi Kristen, bahkan rajin ke gereja, tapi tidak mengenal suara Allah, tidak mengerti apa kehendak Allah dalam hidupnya. Kenapa? Karena tidak mau berelasi dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan untuk mendengar suara Tuhan. Saudara yang terkasih, mendengar suara itu penting. Jadi saat kita berdoa, saat kita melakukan aktivitas beriman kita, maka berilah waktu sejenak untuk kita memasuki saat-saat hening dan mendengarkan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Doa seringkali kita jejali dan kita penuhi dengan permohonan-permohonan kita. Kita dalam tanda petik memaksa Tuhan mendengar suara kita, sehingga kita kehabisan waktu untuk mendengar suara Tuhan. Itu bukan yang Tuhan kehendaki. Tuhan mau kita mendengar suaranya. Dan percayalah, Tuhan juga mendengar suara saudara dan suara saya. Di ayat yang ke-14 dilanjutkan, Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku." Ada komunikasi dua arah di mana antara gembala dan dombanya saling berelasi, saling berkomunikasi, saling mengenal, mendengar dan saling mengenal. Sekali lagi, saat kita menjalani kehidupan beriman kita, sediakan waktu yang cukup untuk mendengar suara Allah, suara gembala agung kita, supaya kita tidak salah arah, supaya kehidupan kita semakin dituntunnya ke air yang tenang, ke arah kebenaran yang Tuhan kehendaki. Selamat mendengar dan mengenal Allah. Tuhan Yesus memberkati.